on cam, Ken, Jenny. Jadi hari ini karena kita weh, main susu weh, kelihatan. Oke, nah jadi kondisinya adalah Duh, kamu kasih nama apa organmu? Gak bisa lah. Tapi kan aneh. Oke, jadi karena hari ini kita tuh back to sekolah minggu lagi. Jadi hari ini seperti anak kecil ya Roh. Wah hari ini kita disponsori kreditnya ini sama Feli posternya. Haleluya. Langsung berbeda vibes-nya. Ya posternya mau people sih. Hati-hati sombong anaknya nanti. Jelek begitu. Nanti ini ya, nanti ke sekolah hati-hati ya. Kalau helmnya nggak cukup kamu aku tak beliin. Oke. Yuk, Feli boleh share posternya. Sebentar. Jadi kita pengumuman dulu guys ya. Kita pengumuman dulu. Jadi untuk berkontribusi di di Seoul kita tuh Seoul tanggal berapa? 22 Desember. Jadi itu acara kita Praise Night. Jadi kita the first time untuk kita buat acara eksternal. Ya kan? Jadi kita buatnya tuh di apa? Oh enggak. Jadi Seoul itu acara apa? Seoul itu acara kita praise. Kita ngajak kampus-kampus untuk ikutan praise. Termasuk yang di luar kampus juga. Nah karena praise ini memakan banyak dana. Kayak gitu. Praise Seoul ini. Jadi aku ajak kita sama-sama berkontribusi. Apakah duitnya cukup kok? Sudah cukup. Cuman dengan kalian berkontribusi pasti jauh lebih baik lagi hasilnya. Dan ketika aku mikirin kalian masih ngekos gitu kan ya. Yang makan aja mikir ya kan. Nah, jadi aku ajak kalian untuk 25.000 per bulan kalian nabung gitu ya. Nah, jadi ini sistemnya nabung guys. Jadi per bulan di store 25.000 gitu ya. Kalau nanti semua cash dan transfer bisa dikasih ke Feli gitu. Ya, nanti direka sama Feli. Oke, jadi kalau yang sekampus kalian boleh langsung cash ke Feli gitu ya. Jadi itu 25.000 per bulan. Enggak berat harusnya ya. Gitu. Sudah, dulunya mau 50 guys, tapi kelihatan lebih berat ya. Jadi 25 untuk orang-orang yang kayak aku, ya kayak orang-orang yang mungkin susah untuk naik Grab lebih gampang, 25.000 ya. Jadi aku ajak kalian berkontribusi 25.000 per bulan, kayak gitu ya. Kayak gitu. Ini untuk kita mensukseskan, sabar jangan nyanyi dulu. Gitar aja. Oke, jadi aku mesti paling lupa buat announce ini ya. Jadi pokoknya intinya kita 25.000 per bulan. Jadi uang itu benar-benar semua dialokasikan ke Seoul. Karena pengeluaran kita sampai jutaan guys. Kayak gitu ya. Jadi pastikan nanti ketika ada Seoul terjadi poster-posternya bulan ini sudah akan di-share. Kayak gitu. Jadi tolong dibantu ya guys. Kita ada poster coming soon, video teaser, posternya, dan yang lain-lain gitu. Kalian bantu share ke teman-teman kalian ya. Kalau bisa di IGS semuanya. Jadi langsung semuanya rame gitu ya. Oke, jadi itu pengumuman hari ini. Terus minggu depan jangan lupa ada satu lagi yang mau offline boleh offline. Kita sudah ada Dita, yang lain juga kita ya. Jadi yang belum on cam boleh on cam. Kita ada sedikit satu rules lagi. Jadi yang sudah on cam nggak boleh off cam. Nah, nanti di lagu pertama ini. Cucu tak pin tuh. Nah, di lagu pertama ini kan kita back to sekolah minggu ya, jadi pasti gerak tangan kakinya. Yang online pun tidak terkecuali, yang tidak gerak akan memimpin gerakan di lagu kedua. Gitu ya. Jadi yang nggak gerak nanti akan yang offline akan maju di depan. Termasuk Konando. Itu jangan dibilangin, biarin aja. Biar kita jadi berdua. Buaya dah. Kamu kayak jijik banget. Oke, nah jadi gitu ya guys. Jadi gerak semuanya. Nah, ini harus lepas dari kursi. Jadi pastikan kalian lepas dari kursi. Atau kalian mau mimpin lagu kedua. Itu pilihannya cuma itu. Yang online maupun offline. Ya. Antara kalian memimpin kedua atau kalian ikut gerak. Gitu ya. Ayo, gak boleh off cam. On cam. Oke. Yuk kita doa dulu ya. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami rindu Tuhan untuk memujimu, untuk memuliakan namamu. Kami rindu bersemangat, kami rindu memuji namamu. Kami rindu benar-benar bisa dapat something hari ini. Roh Kudus berbicaralah, melayang-layanglah tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur sama-sama katakan amin. Pendek. Oke. Nah, C Jose aku pin Anda ya kalau enggak nanti tiba-tiba mati kamera Anda.
Hati-hati ada hujan api di atas rumah Anda. Ingat Sodom dan Gomora ya, ingatlah. Kodnya mana? Karena kita disuruh pimpin gerakan, maka saya undang pastor kita Deddy Sastro untuk mimpin gerakan. Oke. Yang offline berdiri. Santai aja dong. Yang offline boleh berdiri. Sambil aku koordinasi pakai mic ya. Jadi, ayo lepas dulu dari kursi. Kita start dari bawah. Shalom kode. Ya, kita start dari jongkok. Yang kanan. Iya, nanti sabar dulu. Saya koordinasikan dulu. Oke, siap. Yang offline enak ya, tinggal jongkok di rumah kan. Papa mamanya, sabar. Wis. Saya tendang guys. Saya tendang. Oke, jadi semua dari bawah, nanti pelan-pelan naik, oke? Oke, nanti yang nggak gerak, berarti mimpin gerakan kedua. Lebih pilih mana, Feli, Joce? Oke. Yang offline udah mulai ngerti ini lagunya apa ini ya. Oke. Udah siap? Ready? Kalau yang online dulu, ready enggak ini? Sinyalnya aman enggak? Aman? Oke, kalau aman lepas kursi dulu dong. Lepas dari kursi dulu. Berdiri. Ya. Siap, beri salam. Yang offline kok bisa berdiri, gampang sekali yang offline ya. Kalau yang online mikir, aduh papa mama aku lihat lagi. Oke, ya siap? Ready? Ayo Feli, mau pimpin gerakan kedua? Joce mau pimpin? Joce berani Joce. Yang online ini lebih challenging ya. Oke, dah? Nggak mau? Ya udah. Ini saya peringatan terakhir ya buat kalian ya. Sabar dulu, tenang dulu, tenang. Semua dari jongkok dulu, ayo lu. Aku jongkok dong. Jangan dong. Nanti biar kamu pimpin gerakan kedua, aku gak bercanda. Sabar. Tunggu apa-apa dulu, sabar dong. Gak berani dia. Oke, yuk. 1, 2, 3, 4. Daki, gunung yang tinggi. Ku turun, lembah yang dalam. Melintasi langit. Goyang bokongnya dong. Yesus besertaku. Sekali lagi. Dari bawah. Dari gunung yang tinggi. Ku turun, lembah yang dalam. Melintasi. Goyang bokongnya. Beserta. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena kau Yesus. Oke. Jenny on cam, Jenny. Yuk, Jenny. Semua panggil Jenny. Sama-sama katakan Jenny. Wah, udah masuk. Walah di oh ya. Oh, bagus sekali. Tunnya sudah. Namanya Jenny. Tunnya sudah. Guys, masuk nggak? Oke. Gak gitu dong. Masuk. Ayo, Jenny on cam, Jenny. Semua katakan Jenny. Oke. Sudah set. Kecil. Bisa, kecil. Oke. Sekarang dengar. Jenny on cam, Jenny. Ken. Lagi apa nih? Tahu. Yang offline gerak semua. Yang online nih yang bakal jadi pimpin gerakan berikutnya nih. Waduh, yang offline gampang gerak ya. Jenny. Yuk, semua dari bawah. Nggak apa-apa, nggak usah. Tadi gerak pimpin kedua. Oh, oke. Yuk, dimulai. 1, 2, 3. Gunung yang tinggi. Turun. Membayang dalam. Besar. Oke. Gunung yang tinggi. Turun. Membayang dalam. Aku lupa ya.
Sekali lagi ya, sekali lagi. Yuk, udah bawah semua. Atas bawah pun kau ada karena engkau ya Yesus, karena engkaulah karena engkaulah Yesus. Gitu baru gerak semua, nggak gancem gitu nggak gerak. Ya silakan Ruben. Oh masih toh? Masih kodenya mau gerak? Oh enggak ya. Shalom semua, masih semangat berdiri, gak ada yang boleh duduk ya, kita belum nyeruduk. Ada. Itu loh yang tengah itu loh. Oke. Ini Jervan paling bagus. Jadi anak sekolah minggu teman-teman, mari kita lanjut. Oh enggak, udah selesai.
berikan hati kita ke Tuhan. Kita lepaskan sejenak. Bertuju pada Tuhan Yesus di sembah Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, ku sembah. Hari ini teman-teman, biarlah kita bermazmur, kita menyembah Tuhan dalam mode Tuhan. Dan datang pada Tuhan. Fokuskan hati kamu, kita bawa dalam penyembahan. Dan bermenyembah sama saja bersama-sama berkata haleluya. Dalam untuk memuji Tuhan Yesus. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Yang mau angkat tangan silakan angkat tangan, yang mau sujud silakan sujud. Ini adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Ekspresikan bentuk dan penyembahan apapun yang kalian inginkan. Yang penting hati kita tertuju pada Tuhan. Kalau mau duduk, kalau mau berdiri, kalau mau sujud, silahkan. Tuhan sopan dalam hati.
tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi yuk, dari awal kita mulai. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita sembah Dia, Tuhan. Kita sembah. Kita sembah Yesus.
pakailah sesuai dengan rencanamu. Sama-sama katakan. Ya Bapa, ini aku, ini anakmu Tuhan. Kala kami datang seperti anak kecil Tuhan. Hidup kami rindu pelukan-Mu. Ya Bapa, ini aku anakku. Pakailah sesuai dengan rencana. Ya Bapa. Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan ya Bapa. Bapa, ini aku anakku, layakanlah selalu hidup ini kami Tuhan. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, terima kasih Tuhan buat cintamu, buat kasih-Mu. Roh Kudus berbicaralah di hati kami. Anakmu gak layak untuk menyampaikan ini, tapi Engkau yang melayakkan, Engkau yang berbicara melalui anakmu Tuhan. Urapi, kami minta urapan yang baru. Biarlah Tuhan, lawatan yang tadi, kami rindu bisa lebih lagi ke depannya. Thank you Jesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Oke, tadi Feli kenapa kupingnya dipegang-pegang? Saya jadi panik. Kenapa? Itu kemeresek gitar kayak gak tau ya. Oh, gitarnya ngemeresek. Kayak. Oh gitu, oke. Ya. Oke, ya kita lihat nanti ya. Iya gemeresek. Oh, gak ada peci soalnya ya, kita nggak ada yang tahu. Oke, jadi tapi duduk nggak apa-apa, duduk sendiri, duduk sendiri. Tidak boleh duduk. Beri apresiasi dulu buat PAW-nya kita. Wah, semakin lebih baik, sudah sesuai ekspektasi terus ya, gitu ya. Oke, boleh dikecilin atau dinolin? Oke, nanti gemeresek ya. Oke. Oh, jangan dong. Hah? Cabut aja apa-apa. Kita nol enggak apa-apa. Oke. Tadi gemeresek suaranya aja ya. Lumayan ganggu enggak? Lumayan. Saya ini yang dulu, tanya online dulu, yang dengerin. Lumayan ganggu enggak? Situ tengah situ enggak apa-apa. Lumayan. Oh, lumayan. Ya nanti kita oke. Nanti kita tes. Lumayan pol sih. Aduh. Nanti kita tes ya. Gitu. Oke, jadi judulnya hari ini penutup dari tema bulanan yaitu seperti anak kecil ya. Kayak gitu. Jadi temanya hari ini tuh seperti anak kecil. Gitu. Tema besar kita salah. Tema bulanan kita itu selangkah lebih dalam ya. Kayak gitu. Tema tahunan kita penggenapan janji Allah. Bulan depan kita akan ngomong bagaimana menjadi profesional. Jadi bagaimana kita menjadi jadi orang yang di marketplace dengan baik kayak gitu ya. Kayak gitu. Wih, saya sekarang sudah disodorin kamera langsung gugup gitu ya. Haleluya. Oke. Nah, jadi bagaimana buat mama. Ya, saya punya kebiasaan guys, mama saya selalu minta. Nah, jadi bulan depan kita akan ngomong bagaimana Kolose 3:23, bagaimana menjadi integritas, bagaimana mengerjakan semua dengan kasih, bla bla bla. Kita akan bahas ya. Jadi nggak boleh cuma rohani, tapi kerjaan kalian itu berantakan, kuliah kalian berantakan, itu juga tidak yang Tuhan mau. Bagaimana kita seimbang ya. Itu bulan depan kita belajar dari sisi pekerjaan, dari sisi kuliah, dan sisi yang lainnya ya. Jadi tema hari ini seperti anak kecil, kita buka di Markus 10 ayat 14.
Umurku 10 atau 14. Ngomong tentang anak kecil ya. Dulu itu kok kalian tahu anak kecil itu benar-benar apa ya, hiperaktif gitu guys ya. Anak-anak yang kecil yang mungkin umur setahun 2 tahun gitu. Mungkin Ruben akan mengerti. aduh. Nah, jadi Ruben ngerti harusnya ya. Kalian kalau pengen tahu hiperaktif seperti apa, kayak seperti Ruben gitu ya. Rada hiperaktif anaknya. Gitu ya. Nah, jadi dulu aku juga kayak gitu guys, jangan dibayangin sekarang. Dulu aku beda ya, aku dulu masih kurus guys ya. TK aku kurus. Nanti mama aku suruh buktiin. Masih ada fotonya guys pakai baju daerah. Itu terakhir aku kurus. Setelah itu nggak kurus lagi. Oke. Nah, jadi dulu pas kecil, pas TK atau kelas 1 itu banjir guys. Rumahku tuh rawan banjir. Gitu ya. Ini curhat dikit nih. Terus kalau banjir itu sedengkul guys, sedengkul orang dewasa. Berarti kalau anak kecil sekitar ya seginilah, seperut lah. Nah, jadi aku tuh suka jalan-jalan. Kalau banjir tuh aku paling seneng guys. Aku biasanya renang, pakai gaya katak gitu. Ya begini-begini nih. Nah, jangan ngerasa aneh ya guys, karena aku dulu juga dimarahin mama aku gitu ya. Jorok, ya, kayak gitu-gitu. Nah, tapi aku tuh punya satu pengalaman yang buat aku gak mau lagi ikutan banjir. Aku tuh pernah kecemplung masuk got guys. Gitu. Jadi separuh badanku ini masuk got, terus datang-datang bilang gini, "Mah, kotor," gitu, kecemplung got gitu. Nah, mamaku pun sampai lupa, di pas aku berangkat aku tanya. Nah, ya kan, yang anak kecil pasti pernah. Oh iya, ya gitu ya. Jadi anak-anak kecil itu gitu, kok kalian ada apa-apa mari berantem, pasti datangnya kalau nggak ke papa ya ke mama. Minta, kalau ke mama biasanya untuk nyari belan, kayak gitu ya. Terus datang terus datang ke mama satunya, anakmu tuh ajari ya, nah, kayak gitu. Ya, itu mama punya itu bapak. Kalau bapak ini lebih karak santuy gitu. Tolong ya anaknya dijaga, gitu. Itu bapakku sih. Nah, jadi anak kecil itu kayak gitu, dimana anak kecil ketika dia nggak bisa dia ngerasa dia nggak bisa apa-apa, dia punya power untuk membalas. Bahkan ketika kita disakiti sama orang keluarga kita pun kita nggak bisa balas. Kita kecil. Jadi kita cuma nelan aja apa yang mereka omongin, apa yang mereka ajari. Ya gitu. Ini terlepas dari fatherless ya. Kita ngomong tentang real keluarga dulu. Bahwa kok ketahuannya kenceng banget sih. Nah jadi enak lagi lihat talasnya, gak bercanda. Nah gak apa-apa sambil makan, gak apa-apa, yang penting dengerin. Nah ini memang berbeda sendiri nih Komsel nih. Boleh makan pas sharing ini baru pertama ini ya. Oke, pokoknya jangan makannya jangan sambil kriak-kriuk ya. Santai. Gak usah gitu juga bisa deh. Kan jadi kepingin saya. Oke, ada yang makan talas guys. Baru bunyinya gini. Oh ini apa singkong. Kok buka langsung gini. Srok gitu. Kan jadi kepingin ya. Ya kan ya. Nah, kalau nge-lag bilang ya. Jadi anak kecil itu selalu gitu. Gak usah apa-apa. Misalnya cuman, apa sih lu anak kecil? Misalnya apa gitu. Lihat mainan, Pa mau itu. Nanti jawabannya apa? Ya nanti tak belikan. Sampai aku besar gak dibeliin guys. Dulu aku tuh suka main tembak-tembakan. Ada namanya, apa nama tembakan itu? Nerf. Ya, Nerf itu mahal guys zamanku. Ya jangan zamannya kan. Oh ya, puji Tuhan gak kelihatan tua. Nah, kalian tahu Nerf enggak? Coba kasih. Hah? Ya siapa tempe. Ada yang tahu Nerf gak? Dari nggak tahu MKKB. Ayo, yang tahu kasih stiker dong. Oke, yang tahu kasih stiker. Saya itu nggak bisa lihat video kalian, jadi tolong pakai stiker ya. Nah, yang tahu pasti juga nggak bisa beli, karena memang mahal sekali guys. Kayak gitu ya, memang mahal sekali. Jadi aku pengen ini, akhirnya aku pendem, ya gitu. Mau pengen ini, kok jajan dibeliin guys. Jadi aku pengen ini dibeliin, hasilnya seperti ini gitu kan. Nah harusnya dibeliin mainan daripada jajan ya kan. Nah dulu ekonomiku juga jelek ya guys. Kebanyakan deh punya 3 Nerf ya. Wah sorry kamu keluarkan, kamu terlalu kaya di sini. Saya kan kasta menengah bawah. Oke, nah jadi kondisinya adalah anak kecil tuh kayak gitu. Kalau dia nggak bisa apa-apa, dia akan datang ke bapak. Karena dia itu benar-benar sangat-sangat bergantung sama bapak atau ibu kayak gitu kan. Kalau aku tipikal datang ke ke mama ya. Jadi kalau ada apa-apa itu, Ma tolong. Karena mama saya membela saya gitu. Ma aku pengen ini gitu. Tapi papa nggak boleh. Nah itu senjata tuh sudah. Tiba-tiba besok sudah ada. Kayak gitu. Sampai detik ini yang bela saya itu mama guys. Jadi kalau kemarin ada permasalahan di apart. Kamu pulang kalau malam. Aku pulang terakhir rekor itu jam 12 ya. Berapa? Jam 12 ya? Jam 12. Saya datang merepet ke mama saya. Ma sekali-sekali kan Ma gitu. Terus papa saya gak jadi marah.
Kayak gitu ya. Jadi papaku gak jadi marah. Papaku pagi-pagi bilang gini, kenapa Dini ini pulang tuh malam-malam kayak gitu. Gak malam sih, pagi gitu. Kemana ya ini anak? Mamaku cuma bilang, gak apa-apa lah pas sekali-sekali. Wah langsung saya tenang langsung. Ketemu papa saya biasa saya gak marah lagi sudah. Jadi kita harus tahu bahwa kenapa aku datang ke mamaku gitu. Karena aku yakin respon mamaku itu pasti pro sama aku gitu loh. Meskipun aku salah. Siangnya aku dinasihati sih memang. Kayak gitu. Kenapa kamu pulang malam kayak gitu. Ya, muncullah alibi tidak berbohong ya. Kayak gitu. Jadi alasan-alasan muter mah. Memang muter pada saat itu. Cuman muternya se-Surabaya. Kayak gitu ya. Anak cowok kesayangan mama. Oke. Interaktif sekali, tepuk tangan buat Ken. Oke. Oke. Enak ya kok offline-nya banyak itu enak ya. Aduh, aku pengen banyak offline. Value offline minggu depan. Oke, enggak bercanda ya. Kita masuk ke ayatnya, kita banyak cerita ini. Ke-13 dulu, 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Jadi kata-kata anak kecil di sini tuh sebenarnya aku lupa bahasa aslinya. Tapi anak kecil ini bukan anak kecil yang SD kelas 6, kelas 5 itu bukan. Itu lebih kecil. Kayak gitu. Harusnya kurang lebih antara umur balita sampai ke SD kelas 1 mungkin. Antara segitu. Sabar doh. Jadi sampai saya salvo kata notif maaf. Nah, tapi maksudnya ngawur. 50.000 cepet. Ada katanya spill nama katanya. 50.000 lah. Nah, tapi maksudnya anak kecil ini itu kurang lebih sekitar 1 tahun sampai 1 SD. Ini belum masih diprediksi ya. Tapi kita tahu bahwa anak kecil ini banyak yang ngomong itu balita sebenarnya. Balita itu umur berapa ya kira-kira ya? 5 tahun. Ya, mohon maaf dong. Oh iya, itu tak. Oh baru tahu saya. Ya, gitu ya. Antara itulah pokoknya. Kayak gitu. Jadi benar-benar anak yang kalau datang ini nggak ngerti apa-apa kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi cuma mungkin kayak, lihat, rambutnya Yesus bagus nih. Ya. Ada yang ngomong kan rambutnya panjang nih Yesus itu. Kayak wah. Aku tuh pernah punya satu temen, rambutnya tuh ikal guys. Rada-rada kayak hutan berantara gitu. Kayak gitu. Jadi namanya tuh Alberto guys gitu. Jadi tuh aku selalu seling main rambutnya gitu. Tak gini-giniin guys rambutnya gitu. Kayak gitu. Nah maksudnya mungkin anak-anak ini tertariknya bukan karena tahu itu Yesus tuh Tuhan. Bukan Yesus itu, sebentar kurang panjang. Ya oke. Nah jadi tahu Yesus tuh bukan Tuhan. Nabi itu gak ngerti. Dia taunya adalah dibawa orang gitu kan, disuruh, dia nggak tahu disuruh apa, mungkin ada panggilan di sana kayak gitu. Dia just datang sesuai dengan orang-orang itu meminta. Nah tapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Nah concernnya adalah kenapa ya maksudnya murid-muridnya ini ngelarang kayak gitu loh. Aku juga bingung. Pertama kali baca ini aku paling males baca bagian ini. Kenapa ya murid-murid itu harus marahi gitu loh. Kemungkinan besar ini karena benar-benar lagi tempatnya ini, ke scroll guys. Ya. Tempatnya ini lagi ribet gitu, lagi banyak orang gitu. Jadi makanya dia tuh dilarang. Dan anak-anak kecil itu kalian tahu ya, gak bisa yang namanya anteng duduk, gak bisa guys, muter-muter gitu loh. Aku tuh punya ya satu momen di mana itu aku sincian guys. Ya, ada satu anak itu umur ya balita. Sekarang ngerti balita ya, haleluya. Nah jadi dia tuh main di kamar gitu loh. Terus aku lagi main HP guys, kayak gitu, muter-muter. Tak bentak ya aku, duduk deh, kayak gitu loh. Sampai kayak mau nangis gitu loh. Tapi maksudnya aku ngerti bahwa, ya kan saya belum bertobat di situ. Ya saya belum bertobat di sana ya. Jadi tak bentak, duduk gitu. Oh enggak duduk, apain gitu. Dia duduk akhirnya. Nah, saya belum terlalu kebapaan dulu. Ya itu memang rada kontra Ruben mbak aku ya. Oke. Nah, jadi sama kondisinya seperti itu bahwa anak kecil itu nggak ngerti apa-apa, just cuman ngelihat sesuatu yang tertarik dia ke sana, kayak gitu. Nah, kenapa Tuhan taruh ini di hatiku gitu loh? Karena aku ngerasa kadang semakin kita ngerti kekristenan, kita tuh lupa. Kita ini datang ke Tuhan ini bawa title, Tuhan aku ini programmer, Tuhan aku ini sudah Kristen 5 tahun, Tuhan aku ini sudah pelayanan sharing, Tuhan aku sudah ini, Tuhan aku sudah itu, kayak gitu. Jadinya ini makan, sabar dulu dong makannya dong. Ribet sendiri dengan makanan yang depan ini ya. Oke, nah jadi kondisinya
Kadang kita kekristenan, kadang kita capek dengan banyak masalah. Kita tuh karena merasa sudah bisa, kita itu handle sendiri guys. Wah aku pertobatan handle sendiri, kayak gitu. Wah aku punya masalah, aku masih kuat kok, kayak gitu. Wah aku masih ini kok, aku masih itu kok, kayak gitu loh. Nah pertanyaannya, kayak gitu. Bahwa kadang kita lupa menjadi seperti anak lagi yang seperti balita itu tadi, kayak gitu loh. Bahwa kita ini nggak datang, mungkin orang ini tuh kayak, kan orang ini ngomong tuh, jamalah anak ini gitu loh. Nah, makanya nanti juga kalian ini sebagai bekal ya, kalau kalian nanti punya anak, biasain tumpang tangan ya, kayak gitu. Itu penting. Nah, penumpangan tangan kita bahas di area lain, kayak gitu ya, foundation of faith gitu ya. Enggak juga sih rasanya, aku lupa tak bahas enggak. Kayak gitu. Oh BTW ngomong foundation of faith ya, tanggal berapa ya? Kita mundur, ada sedikit kemunduran jadi kita mulai itu kemungkinan bulan depan, sorry guys. Jadi di hari, sekarang tak geser di hari Jumat jam 6. Jam 6 dan 9. Kayak gitu. Jadi itu Foundation of Faith itu tentang kekristenan ya. 6, 13 sama 20. Ya karena lagi banyak aktivitas sehingga aku harus geser ya. 6, 13 sama 20 itu nanti Foundation of Faith 1. Di situ kita membahas tentang keselamatan, tentang ya banyak hal lah, baptisan dan lain-lain ya. Gitu. Nah, jadi kembali ke ayatnya tadi. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Jadi orang-orangnya dimarahi. Kayak gitu. Bukan anaknya. Ini aku baru ngeh juga sih. Kayak gitu. Orang-orangnya yang dimarahi. Kayak gitu. Makanya Yesus itu akhirnya marah. Ketika Yesus melihat itu, ia marah dan berkata, ayat 14 ya, biarkan anak ini datang kepada aku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia kan tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi kalau kita lihat bahwa Yesus sih marah ke orang-orang ini, orang ke murid-muridnya. Kenapa yang kamu halangin orang yang mau bawa anak-anak itu datang kayak gitu loh. Entah itu anaknya atau enggak ya, kita belum tahu. Di sini enggak tahu. Tulisan ini membawa anak-anak kecil, entah anak tangga atau anak siapa kayak gitu. Ya, jadi kayak makasih. Enggak apa-apa, dia memang bayaran guys untuk dia ketawa. Makasih ya. Ada yang ketawa guys, saya bersyukur. Jadi bisa anak enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Nah, bisa anak pungut, bisa anak apa, bisa dibawa semuanya ke situ ya. Gak kan gak kenal kayak gitu. Anak gereja juga termasuk anak Tuhan kayak gitu ya. Jadi kondisinya adalah ketika anak-anak kecil itu datang, dia datang benar-benar dengan hiperaktifnya, dengan ribet-ribetnya, oh Yesus gitu ya. Kayak gitu, benar-benar muter-muteri Yesus kayak gitu. Tapi karena murid-murid ini gak telaten, ngerti gak sih? Apa tahu enggak gak telaten itu? Kalian tahu enggak? Yang di luar Surabaya, tahu enggak arti gak telaten? Tahu ya? Yang lain? Yang lain tahu enggak telaten? Telaten itu hak sabaran. Ya, ini saya nanya. Yang di luar Surabaya, tahu ada yang tahu enggak? Cara ya? Bisa dibilangi sih. Oke, jadi enggak telaten itu kayak enggak sabaran ngurus anak gitu loh guys. Kayak bukan hanya enggak sabaran sih, lebih arah kayak ya enggak sabaran salah satunya, tapi lebih ke arah kayak ya enggak, mungkin lebih karena enggak jago. Maksudnya bukan passionnya ngurus anak gitu loh. Belum sesabar itu untuk ngurus anak. Kayak gitu ya, kita ngomong lagi itu. Dan murid-muridnya itu karena juga capek kondisinya ya. Kayak gitu. Tapi kalau kita lihat di ayat ini bahwa anak ini datang dengan polos. Hari-hari ini ketika kita punya banyak masalah, kita lari ke kakak rohani kita. Kita lari kemana? Pendeta, gereja. Kita lari kemana? Kita lari ke sini, kita lari ke sini. Enggak salah sih. Tapi pastikan mereka ini mengarahkan kalian ke Tuhan kayak gitu loh. Gitu ya. Tapi bagaimana ketika kita sudah datang kepada Tuhan, kadang kita itu masang tameng guys. Kayak gitu loh. Ya ini sebenarnya sudah tersinggung kemarin. Tapi hari ini bagaimana cara kita datang seperti anak kecil. Sesimpel ketika kita berkata Tuhan, aku punya masalah A. Ini suaraku dengar enggak? Dengar. Oke. Nah, soalnya kok mencurang gitu. Joce. Oke, nah. Jadi ketika kita harusnya datang apa adanya. Kayak gitu, benar-benar kayak apa adanya banget. Ya benar. Oh, saya punya jam di sini. Haleluya. Saya punya jam. Oke, dari bagaimana ketika kita datang, kita nggak lagi ngomong Tuhan,
aku rasanya masih kuat ya. Tuhan aku seperti ini, Tuhan aku seperti itu. Tapi hari ini kita menjadi orang yang sangat lemah di hadapan Tuhan gitu loh. Nah seperti anak kecil ini, kita harus berani menjadi anak yang paling lemah di hadapan Tuhan. Harus, kalau kita menjadi pribadi yang tinggi di hadapan Tuhan, akan direndahkan sama Tuhan. Itu ada ayatnya, itu ngomong tentang kecongkaan. Kayak gitu. Kenapa? Karena Tuhan gak suka orang-orang congkak. Di saat kita merasa kita bisa, di saat itu artinya kita congkak. Kalau kita gak satu aja itu artinya congkak guys. Serius. Kayak gitu. Kenapa? Karena kita merasa bisa. Saat teduh itu bukan tentang Tuhan, tapi tentang kita ke Tuhan. Kayak gitu. Saat teduh di mana kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Satu hari ini pelik. Coba Tuhan hapusin yang namanya doa, hapusin namanya saat teduh. Bingung kalian? Kemana setiap harinya? Nah, jadi kalau hari ini kalian belum saat teduh, kembalilah saat teduh gitu ya. Kalau Tuhan hapusin namanya saat teduh, doa dan puji-pujian, kalian mati kalian. Kalian Senin sampai Sabtu cuma hadapi sendiri, Minggu baru bersama-sama dengan Tuhan. Itu di perjanjian lama kayak gitu. Mati nggak kalian harus datang bait Allah dulu untuk penghapusan dosa, untuk muji-muji Tuhan. Kayak gitu. Tapi hari ini jadilah seperti anak kecil yang sesimpel Tuhan aku butuh Engkau. Hari-hari ini orang itu kehilangan dua hal. Yang pertama itu yang namanya rasa bersalah. Yang kedua yang namanya tidak butuh Tuhan. Kayak gitu. Jadi hari-hari ini orang ini berpikir kayak aku hari ini gak butuh Tuhan deh Sudan. Makanya banyak orang yang ateis. Kayak gitu. Tapi seberapa kenceng kalian bisa ngomong gak butuh Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri berkata di Yohanes 15 itu, kamu di luar aku gak bisa apa-apa. Kayak gitu. Seperti rumput yang kering akan dibakar. Kayak gitu kan. Maka Yesus berkata biarkanlah. Hari ini ketika kalian capek, ketika kalian lelah, kalian gak bisa ngomong sama koko rohani kalian, sama cece rohani kalian, sama kakak rohani kalian. Aku punya masalah ini itu gitu. Karena takut privacy. Ya datanglah sujudlah di hadapan Tuhan. Gaya penyembahan itu banyak ya. Jadi kenapa aku duduk? Karena aku capek guys ya. Kelihatan sudah tua sekali. Jadi pas berdiri itu kakiku, dengkulku kayak zug gitu. Kayak kesemutan guys. Waduh duduk. Belum aku berdiri sama setengah jam. Kayak gitu. Nah. Mulutnya. Oke. Nah, jangan halang-halangi mereka. Sebab orang itulah yang mempunyai kerajaan surga. Yang harusnya apa? Ayo datang kok. Kayak gitu. Sesimpel ayo datang. Enggak perhalangi kalian. Kalau kita baca di satu ayat lagi. Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37. Semua sudah belum? Oke, yuk silakan yang offline dan online cari dulu. Yang sudah katakan amin. Ya saya pinjem. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Itu yang Tuhan janji kepada kita. Hari ini kalau kita ngerasa lelah, kita ngerasa capek, hari ini kita itu datang itu jangan kayak orang sok keren gitu loh. Aku benci orang-orang yang sok keren di hadapan Tuhan gitu loh. Gitu. Sombong lu kayak gitu loh. Kayak kalau aku datang ke Tuhan itu paling takut sebenarnya. Ya meskipun kita ngomong kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan gagah dan berani. Tapi ada satu feeling takut di mana kayak aku ini bukan siapa-siapa Tuhan. Kayak gitu loh. Untuk masuk ke tahta hadiratmu aja aku gak layak, dosaku kebanyakan. Kayak gitu. Ya perasaan itu memang gak bagus tapi harus kita tahu juga perasaannya. Supaya kita gak sombong. Kayak gitu loh. Kalau kalian baca nanti juga di beberapa tempat bahwa tanda-tanda sifat orang akhir zaman itu sesimpel mereka gak peduli sama agama. Dan satu lagi, dia tidak ngerti inti dari agama yang mereka kerjakan. Jadi hari ini ketika kalian capek, lelah, datanglah seperti Bapa. Kalau hari ini kalian ngerasa bahwa Tuhan aku selama ini kekristenan doang kayak gitu. Cuma jadi orang Kristen yang ke gereja. Gak pernah ngerasa jadi anak kecil. Kalian percaya guys bahwa Allah Bapa itu kita itu kenapa harus ada 3 pribadi itu karena ini. Gitu. Mereka akan melengkapi satu dengan yang lain ya pribadi. Jadi ada Allah Bapa yang akan memeluk kita. Gitu. Memang saya belum dapat specifically pengalaman untuk berjumpa dengan Allah Bapa ya. Kayak gitu. Cuman ada beberapa orang yang Tuhan kasih spesifik berjumpa dengan Allah Bapa kayak gitu. Tapi bagaimana ketika kita berjumpa dengan Allah Bapa itu penting guys, pelukannya. Ketika aku capek, aku ngomong Tuhan aku capek, tiba-tiba sekelilingku hangat guys kayak gitu. Itu pas aku tiduran bakalan. Tiba-tiba itu sing kayak di depanku tuh hangat semua guys kayak gitu. Wes ngeri. Bahkan AC ku tuh 16 guys. Saya itu nggak bisa tidur dingin, tidur panas gitu ya.
Aku pasti ngomel, mah servis mah, kayak gitu ya. Kayak gitu. Maaf ya guys, saya itu memang orangnya tipe orang dingin gitu. Jadi mama aku sampai bilang, kamu gak kedinginan? Gak pakai selimut, enggak gitu. Ini aja masih panas kayak gitu. Saya itu orang tipikal anak dingin kayak gitu ya. Tapi yang penting sifatnya gak dingin, katakan amin. Nah, amin lagi kalian. Yo amin, hati-hati dong. Oke. Jadi anak dingin jadi. Ini tipikal anak nganut semua ini. Kalau di gereja tipikal amin paling kenceng ini. Amin. Kemarin dulu ketika aku ikut acara KKR, aku tuh sama bapak-bapak semua belakangku ya guys. Tadi aku paling seneng kok bapak-bapak itu seneng. Ada di belakangku retak geser kiri dikit gitu. Lihat teriak gini, woi amin gitu. Sungguhan. Sampai nang panggung denger guys. Sungguhan. Gitu. Sampai istri ini sampai gitu. Sungguhan di sebelahku soal istrinya. Kayak gitu. Mau tak keplek gak apa-apa bu, tenang kayak gitu. Tapi sungkan gitu ya. Saya juga batin sih, buan temen gitu ya. Gitu ya. Nah. Itu tidak berhebat sebenarnya. Tapi aku selalu kalau di gerejaku itu seneng sore itu salah satunya apa sih? Aku kalah dengan anak-anak, emak-emak yang narine itu sampai, wah heboh banget guys. Kalian coba ke gerejaku nanti kapan-kapan di Surabaya. Kalian akan malu dan minder gak akan ke gereja itu lagi. Kayak gitu ya. Karena memang dahsyat guys. Anak-anak muda ini cuma begini. Gini. Ya terkecuali aku dan beberapa orang ya. Kayak gitu. Tapi kebanyakan orang yang tidak berkomsel terutama ya. Cuma begini-begini. Kayak gitu ya. Kalau misalnya kakek neneknya seperti ini, wah begini-begini sudah. Kayak begini-begini gitu, kalah sudah. Aduh, saya akan berguru dengan mereka. Nah jadi kembali ke ini, bagaimana ketika aku menjadi anak kecil, sesimpel ketika kita berani ngaku di depan Tuhan. Kita ini telanjang guys di depan Tuhan. Kayak gitu. Jadi secara rohani, Tuhan tahu permasalahan kita. Anak yang kurang ajar. Ayo ke NLC katanya gitu. Karena Grace. Oke. Nggak boleh ya guys, nggak boleh promosi gereja di sini. Yuk, sampai upah mengikuti Yesus sampai mana tadi hilang sampai. Oke. Kok jadi beda topik. Ke scroll. Jadi jangan biarkan anak-anak itu datang, biarkan anak itu datang kepadaku. Hari ini kita ngomong Tuhan aku nggak layak, Tuhan aku nggak mampu. Ketika kita berdosa. Tapi Tuhan kok ngomong yang beda, bahwa datanglah kepadaku. Karena itu trik iblis untuk ngasih tahu bahwa ketika kamu capek, ketika kamu lelah, ya kamu gak usah datang ke aku. Salah. Ketika kalian berdosa, justru kalian datang ke Tuhan. Kayak gitu. Ketika kita merasa hari ini gak layak, merasa kita hari ini capek, lelah, cuma ada satu pelukan Bapa yang kita gak bisa tahu loh. Aku gak pernah merasakan pelukan Bapa itu gimana. Bapakku gagal di dunia ini kayak gitu. Loh banyak yang kayak gitu. Kayak gitu. Nah kita kan fatherless nomor 3 di dunia. Di mana dunia ya? Kayak gitu. Lupa. Se-Asia atau dunia aku lupa. Kayak gitu. Loh, ya memang kenyataannya begitu. Makanya Diupel ada, ya kan? Kayak gitu. Untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan ini memang banyak. Nanti kita suruh testimoni anak-anaknya. Oke. Nah, tapi bagaimana? Yang ngomong adu-adu hati-hati loh ya, keceplosan kalian. Yang Joker face bagus. Oke. Nah tapi jadi bagaimana kayak gitu guys, bahwa ada something Bapa itu sesuatu yang luar biasa. Pelukan Bapa itu sesuatu yang nikmat, yang tenang, yang enak. Bahkan kalau kalian sampai dapat perjumpaan secara supranatural itu jauh lebih lagi. Kayak gitu. Jangan ngomong mustahil guys. Ya memang aku bukan dengan Allah Bapa kayak gitu loh. Tapi kerinduanku cuma satu guys. Ini kok nama saya juga Grace ya, baru enggak aku. Oke. Nah, tapi bagaimana ada satu pribadi Bapa. Kadang orang ngomong di gereja-gereja, wah ada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus kayak gitu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Doa berkat Bu. Nah, tapi maksudnya bagaimana Allah Bapa itu beneran nyata guys, kayak gitu loh. Dan isi hati Bapa itu lembut. Jadi poin pertama yang kasih kalian adalah Allah Bapa itu pribadi yang lembut. Kayak gitu. Kita harus tahu dulu itu, muncrat. Tapi Allah Bapa itu tahu pribadi itu. Kita harus tahu pribadi Allah Bapa itu gitu, bahwa itu lembut. Kayak gitu. Penuh kasih sayang.
Kalau kita ngomong tuh matanya itu penuh dengan kehangatan dan sweet. Gitu. Kita harus tahu itu dulu. Sometimes kita taruh Tuhan itu jahat, apalagi kita lihat perjanjian lama. Tuhan menghanguskan satu generasi. Misalnya muka-muka Nando dihanguskan, wah semua orang-orang kayak Nando dihangusin semua gitu misalnya. Contoh kayak gitu. Gitu. Sodom dan Gomora di bar gitu kan. Terus malaikat maut lewat kayak gitu-gitu. Jahat ya Tuhan ini, air bah kayak gitu. Nah, tapi bagaimana Allah Bapa itu sebenarnya sesimpel kalau kita pernah baca itu seperti Abraham. Kayak gitu. Itu satu gambaran kecil dari Allah Bapa. Kayak gitu. Itu lembut. Kayak gitu. Dia itu penerima semua kita. Jadi ketika kita capek, dia nggak akan ngomong banyak. Ya nggak bisa ngomong Allah Bapa seperti apa ya. Tapi kalian harus rasain itu sendiri bahwa Allah Bapa itu orang yang lembut. Ada dulu ketika salah satu pelayan di komunitas sebelumnya, ya gitu, yang sekarang jadi musuh saya. Nah, maksudnya dia yang nganggap aku musuh ya. Aku sih nggak pernah nganggap dia musuh. Ya itu hati-hati ya guys. Kita nggak bahas ini. Tapi maksudnya ya rekan pelayananku yang dia nganggap kepahitan dengan saya. Ya dari dia itu kondisinya nah jadi kondisinya aku lupa loh. Nah dia itu kondisinya itu lagi down banget guys gitu. Tiba-tiba ketika dia curhat ya dia itu dari gereja HKBP yang notabene nggak tahu yang namanya kayak curhat sama Tuhan tuh gimana. Kayak gitu, yang masih liturgia banget. Aku pun sampai nggak ngerti ritual apa itu gitu ya. Sampai ada yang namanya Talia itu tak sisipi anak-anak karismatik, aliran karismatik semua gitu ya. Sampai worshipnya yang dari mari kita nyanyikan lagu, jadi ini langsung open worship ya. Udah aku tantang bahasa roh dia. Oke, nah tapi kondisinya adalah ketika dia lelah, capek kayak gitu. Tiba-tiba di rambutnya ada yang belai-belai gitu guys. Dibelai-belai, dilus-lus kayak gitu. Kayak gitu. Tadi Allah Bapa itu pribadi yang nyata. Gitu. Dia yang gak ongkang-ongkang juga kok. Kayak gitu. Saat kita capek, ya dia misalnya biasanya Allah Bapa itu kasihan ketika kita ngerasa hampa. Kita ngerasa capek, ngerasa kesepian. Nah, Allah Bapa kan berperan di sana. Gitu. Dia akan memeluk kita. Kayak gitu, bisa lewat Roh Kudus. Maksudnya secara fisik ya maksudnya. Kalau misalnya tangan keluar beneran dari atas kan bingung kalian ya. Kalian bertemu dengan Tuhan langsung dipeluknya. Di surga kalian dipeluk ya. Jadi lewat, jangan kesusu amin kamu masih PAW di sini. Nitip pertanyaan sama Rahab. Oke gak bercanda. Tapi bagaimana pribadi Allah Bapa itu lembut banget. Asik banget guys. Tapi hari-hari ini banyak orang yang nganggap Allah Bapa ya just pribadi pertama. Bagaimana Allah Bapa ini nggak akan bisa membuat Yesus turun kalau misalnya bukan idenya Bapa. Gitu. Nggak ada loh yang bahkan kita tahu bahwa Allah Bapa ini mengutus anaknya kayak gitu. Kalau usah ngomong Allah kok beranak ya, kita nggak bahas itu. Gitu. Nanti ibunya Maria lah apa katanya gitu ya. Katanya Roh Kudus bersetubuh dengan Maria. Allah. Ya apa caranya? Kayak gitu ya. Itu orang-orang sesat itu. Ada banyak loh. Jangan merting-merting Anda. Banyak pemikiran gitu. Ada yang Bapa itu seperti matahari gitu ya. Kayak gitu. Yesus itu seperti apa sinarnya. Roh Kudus itu seperti kehangatannya. Aku sunblocknya. Aduh. Lanjut sebelum lupa. Lemes. Oke lanjut dulu. Jadi bagaimana Allah, 9, sorry. Jadi Allah Bapa itu pribadi yang lembut. Yang kedua, Allah Bapa itu menerima kita apa adanya. Jadi hari ini kita gak bisa ngomong Tuhan I'm fine Tuhan, aku fine. Tapi hari ini berkata Tuhan aku hari ini gak fine. Jangan merasa kalau sama Tuhan itu kayak checklist. Seberapa kalian suci, Feli sudah berhenti ketawanya. Nah bagaimana hari ini ketika kalian ngerasa gak fine di hadapan Tuhan itu gak apa-apa kok.
Kayak gitu. Maksudnya nggak akan mengurangi kekudusan kalian kayak gitu loh. Tuhan itu nggak nyari kalian itu suci guys. Kalau kalian nunggu kalian suci itu nggak masuk surga kalian. Kayak gitu loh. Jadi saat kalian nggak suci, ini baru jatuh misalnya, jatuh gitu ya, datang ke Tuhan. Ya sana bengkele gitu. Tapi pemikiran hari ini adalah kita ini ujung gigi gitu loh sama Tuhan gitu loh. Tuhan, aku udah ngelakuin ini kayak gitu. Tuhan, aku sudah checklist ini. Tuhan, aku udah ngerjain ini loh, aku udah pelayanan ini loh. Tuhan, aku sudah doa rajin tiap hari. Kita kayak membuktikan ke Tuhan, aku ini layak untuk kau itu. Bukan. Hari-hari ini pemikiran kayak gitu. Tapi jadilah seperti anak kecil yang datang ke Tuhan itu enggak egois. Yang mau merendahkan diri. Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa. Tuhan, aku pengen berpengalaman dengan pribadimu. Itu yang Tuhan cari hari ini. Makanya Yesus pun biarin. Ayo gak apa-apa, kamu terserah kamu gitu loh. Yesus gak ngomong kan dulu sini, diam gitu kan. Enggak toh. Gitu gak ada ayatnya. Karena Yesus mau. Dan ketika kalian melihat bahwa Yesus itu alat yang 16. Lalu ia memeluk anak-anak. Kayak gitu loh. Mungkin dia lari tiba-tiba langsung disat gitu. Karena apa? Karena pribadi Yesus itu juga sesuatu yang sweet gitu loh. Apalagi Roh Kudus. Jadi kita gak bisa ngomong bahwa pribadi itu harus cuma satu Tuhan. Bingung ngomong cuma satu Tuhan, dia berperan dari banyak kayak gitu. Justru tiga pribadi ini sesuatu yang hal yang baik buat kita. Kayak gitu. Jadi ketika kita mulai capek, ketika kita mau, jangan jadi pribadi yang ngerti doang kayak gitu. Oh ya, Bapa itu menerima aku apa adanya. Kok di Mazmur dikatakan gini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkanku atau apa gitu, tapi engkau menyambut aku kayak gitu. Tapi itu yang kedua adalah pribadi Bapa adalah pribadi yang pertama kan lembut, yang kedua adalah mau menerima kita apa adanya, yang ketiga dia itu super duper mengasihi kita. Kayak gitu. Jadi hari ini kenapa kita gak mau datang ke Tuhan? Hari ini kenapa kita jadi Kristen yang cuma datang doang? Tuhan, aku udah checklist ya. Tuhan, kalian jadi Kristen yang sepo men. Kekristenan gak cuma tentang agama. Agama gak menyelamatkan. Kalian tahu Tritunggal ya wes, tadi baptis sudah gitu dah. Sepo kalian. Kayak gitu. Mendingan ikut Tuhan-Tuhan yang lain kalau mau kayak gitu. Kayak gitu. Ini kenapa saya gak mau taruh di TikTok atau di YouTube ya. Karena saya kan ngomong tuh belak-belakan di sini. Kayak gitu. Karena aku percaya bahwa Tuhan kita itu kenapa menjadi satu pribadi yang berbeda. Kayak gitu loh. Karena ya itu, karena Tuhan tawarkan bukan agama. Enggak ada, Tuhan enggak ada. Kalau kita mau tahu ini terlalu jauh waktunya juga ya. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kekristenan itu bukan disahkan itu karena kita harus masuk Indonesia, harus disahkan menjadi agama. Kekristenan itu bukan Yesus ajarin. Kekristenan itu artinya Kristus. Kristus itu pengikut Kristus dan itu ejekan di zaman Paulus atau Petrus kayak gitu loh. Kayak gitu. Itu singkatnya. Kayak gitu. Jadi Tuhan enggak pernah, ayo jadilah Kristen, enggak pernah. Makanya Tuhan amanat aku enggak pernah ngomong gini, jadilah anak-anak Kristen ya. Enggak, jadilah segala bangsa muridku. Kayak gitu. Jadi kok kalian hari ini jadi tim tipe-tipe ke gereja doang, eman kalian. Sedangkan banyak orang-orang yang haus di zaman-zaman ini. Di zaman-zaman ini Roh Kudus lagi benar mencurahkan loh. Kayak gitu. Nah aku cuman, pegawai salon apa tadi ngomong? Apa? Nama kerennya apa deh? Hydrizer. Keren sekali namanya. Aku baru tahu. Ya, itu bagian apa tadi? Herju, kepeng-kepang. Wah, aku baru tahu guys. Kok dulu mamaku cuma ngomong pegawai gitu. Ya ini kan ngomong apa adanya ya, kayak gitu. Mbak, tolong mbak. Kayak gitu ya. Tapi bagaimana, aku cuman ngepang-ngepang kok gitu. Duh, jangan salah. Seringkali aku ditanyain, datang. Nyo, kamu gereja mana nyo? Loh, gitu loh. Bayangin, nyo kamu gereja mana? Kalian gak bisa cerminkan pribadi Bapak. Kok kalian gak pernah ngalamin sendiri? Paling kita jawab, aku gak tahu aku agama apa. Banyak loh yang kayak gitu. Pokoknya aku ke gereja. Bahkan ada, ini, sangat direkam. Oke, jadi saudaraku tuh Hindu, tapi dia tuh ke gereja guys. Tapi istrinya disuruh masuk Hindu, dia ke gereja. Loh, ya apa? Kristen disuruh masuk Hindu, dia ke gereja guys. Lah, kan bingung toh. Nah, jadi maksudnya adalah banyak orang-orang hari ini tuh yang Kristen-Kristenan, kayak gitu loh. Dan aku nggak suka itu. Karena apa? Eman guys, kok kalian jadi Kristen tuh jangan yang cuma tipe ke gereja doang kayak gitu loh. Jangan karena kalian bukan pendeta atau kalian juga, aku juga gak ada gelar pendeta ya guys kayak gitu. Jadi ketika
Ketika kalian hari ini ngerasa kayak aku ini bukan siapa-siapa, kerjaanku banyak, aku cuman kuliahan. Jangan salah kayak gitu. Kalian juga bisa dapat pengalaman pribadi dengan Tuhan loh. Bukan cuma orang yang diurapi guys. Kayak gitu loh. Jadi kalian bisa berjumpa dengan Tuhan kayak gitu. Sampai capek aku suruh Ruben cerita masalah dia berjumpa kayak gitu loh. Tapi maksudnya anak rohaniku pun juga berjumpa dengan Tuhan kayak gitu loh. Bahkan akunya pun gak pernah berjumpa dengan Allah Bapa kayak gitu loh. Gak punya pengalaman dengan Allah Bapa. Aku pernah dengan Allah Roh Kudus kayak gitu. Yaitu mereka dalam satu Tuhan ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Susah nih memang. Ikut Foundation of Faith lah makanya. Terutama Nandu. Oke. Ya. Gitu ya. Jadi kondisinya adalah datang ke Bapa, dia nggak akan nolak kamu. Banyak orang karena stigma banyak orang karena ini kalian bisa coba buktikan ya. Ketika ada satu orang ke bapaknya itu nggak baik hubungannya, sama Tuhan juga nggak akan baik. Ketika dia ngerasa bapaknya jahat di dunia, dia ngerasa bahwa Allah Bapa itu suka hukum, kayak gitu. Karena itu satu gambaran yang sama, kayak gitu loh. Orang yang gak pernah ngomong papanya pasti bingung gini, aku doa ya apa ya? Pasti kayak gitu. Rata-rata kayak gitu. Atau misalnya kok kita gampang marah ke papa kita. Kita itu biasanya, ini gak selalu sih, tapi kita itu lebih gampang pendendam sama Tuhan kayak gitu. Jadi kadang gambaran Bapa ke dunia dan ke Bapa ke Allah Bapa di surga itu sama kurang meh lah, kurang lebih lah. Jadi hari ini itu sudah kita gak perlu lihat lagi gambaran Bapa kita yang di dunia. Kalau memang itu gagal, gak usah dipermasalahkan. Kayak gitu. Lihatlah ada Bapa yang baik. Bapa yang lemah lembut. Bapa yang menerima kalian. Hari ini berpengalaman dengan mereka. Beberapa selama minggu ini lawatan Tuhan terus terjadi. Kayak gitu. Katakan amin. Oh. Nah gini amin gitu loh. Jangan kalau dingin-dingin diamini semua diamini. Gitu ya. Jadi apakah kalian hari ini yang mungkin hampa, yang kosong, yang pengen dipeluk sama Allah Bapa. Mau ndak? Caranya sesimpel kita jujur sama Tuhan, kita redoin, kita pingin berpengalaman dengan Tuhan, nggak mau jadi Kristen yang sepo-sepo. Mungkin kok Denny kok ngomongnya bulan ini ya gitu ya, ini ya gitu. Tapi karena ini maunya Tuhan, saya mau ngomong apa guys, kayak gitu loh. Bahwa setiap minggu ada orang-orang yang berbeda juga yang dilawat Tuhan, kayak gitu loh. Jadi apakah hari ini kalian pengen berpengalaman one step lagi dengan Tuhan? Enak ya kok udah jam senola gitu ya, haleluya. Dia gak kelebihan banyak. Oke. Enggak, beda. Ya, jadi bagaimana hari ini kok aku gak pernah yang namanya nangis dalam hadirat Tuhan, gak pernah kayak gitu. Ya ayo kayak gitu. Ya kita pengalaman ayo gitu loh. Kita sama-sama nih, mumpung kita korporat nih kayak gitu loh. Ada urapan yang berbeda pasti. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan kayak gitu loh. Gitu ya. Jadi paham ya. Jadi bagaimana hari ini siapa yang mau kayak gitu. Kalau hari ini kita berpengalaman Allah Bapa yang kan meluk kita hari ini, kalau kita hari ini ngerasa kesepian, galau, aku baru diputusin kok gitu. Kok aku barusan drop mata kuliahku, misalnya kayak gitu. Kok nilaiku jelek hari ini. Gak ada yang kalian gak berani ke papa mama kalian nih, datanglah ke Tuhan. Gak ada jalan lain loh, kayak gitu. Cuman Allah Bapa yang bisa menolong kalian, kayak gitu. Hari ini spesifik ke Allah Bapa. Biasanya kita ngomong tentang Roh Kudus gitu. Gitu. Tapi hari ini Allah Bapa juga bukan biasa disepelekan kayak gitu. Allah Bapa terima kalian. Kalian mau sampai kapan seperti ini? Kalian mau sampai kapan ngomong masih memberikan gambaran yang salah kepada Allah Bapa? Hari ini ketika kalian doa nanti di rumah, ayo bangun hubungan kembali dengan Tuhan. Kayak gitu. Ya Tuhan itu ketiga-tiganya ya guys. Gak usah bingung juga. Mari gini habis kita jelasin ini. Aduh saya doa ke siapa ini ya? Ke Tuhan tapi dalam nama Yesus. Tapi kok kalau Bapa karo Kudus gimana ya? Kayak gitu ya. Itu semua satu Tuhan. Gitu ya. Susah nih. Itu di Foundation of Faith tuh ya guys. Kayak gitu nanti kalian bisa belajar juga. Karena aku dulu tuh pernah ini guys. Ini terakhir ya sebelum kita masuk ke worship lagi. Jadi aku pernah bingung ke satu hal. Dimana aku mikir gini. Loh Tuhan, Yesus ini berdoa ke siapa ya? Kayak gitu. Di Getsemani itu berdoa ke siapa? Kayak gitu loh. Tapi hari ini, di saat itu aku ngerti bahwa Allah Bapa, Yesus tuh berdoa gini. Tuhan kalau bisa cawan ini pergi daripadaku. Gitu kan, lewatkanlah cawan ini. Tapi Bapa gak jawab. Tapi Allah Bapa lakuin apa? Dia kirim malaikatnya untuk menghibur Yesus dan menguatkan Yesus. Yang jelas dikatakan bahwa aku menerimamu apa adanya. Memang aku gak bisa selesaiin masalahmu hari ini. Memang kamu kan stres hari-hari ini. Memang kamu kan capek hari-hari ini. Kamu kan kelihatan seperti sendiri. Tapi kamu gak sendirian.
Sebab ada pribadi Bapa yang mengasihimu. Kamu bisa pergi ke satu tempat, kamu bisa capek ke satu tempat. Kamu gak punya apa-apa misalnya. Tuhan, aku gak punya apa-apa. Tapi kamu masih punya Tuhan yang mengasihimu. Allah Bapa gak pernah tinggalin kamu. Allah Roh Kudus di dalam dirimu. Itu bukan main pribadi-pribadian. Bukan pribadi-pribadian. Tapi itu ngomong tentang kamu mau tidak lebih dalam sama aku. Hari tema bulan ini aku tutup dengan itu. Apakah kalian mau lebih dalam sama Tuhan? Kamu punya kesempatan loh untuk berjumpa dengan Allah Bapa. Kayak gitu. Tapi kerinduannya cuma satu. Datanglah bukan dengan skeptis. Bukan dengan apatis. Bukan dengan segala teori-teori yang kalian punya. Just datang dan Tuhan inilah aku. Kayak gitu. Aku pengen ngalamin perjumpaan denganmu pribadi. Lepas pribadi. Kalian boleh duduk, kalian boleh berdiri. Tapi mungkin simple as apa sih yang kau dini omong ini gak jelas kayak gitu kan. Tapi hari ini aku percaya. Bahwa saya takut ketatap guys. Oke, tapi hari ini aku percaya bahwa ketika kalian mau untuk hari ini ngalamin Tuhan. Ada pribadi Bapa yang luar biasa loh. Kayak gitu. Berjumpalah dengan dia hari ini. Nah, jadi ketika kalian ngerasa hari ini lelah, capek, just datang tanpa lihat kanan kiri, di offline maupun online. Teman kalian gak nyelamatin kalian, aku pun gak nyelamatin kalian kok. Paling cuma tak guyu, gitu gak bercanda ya, gitu. Tidak nangis, gak bercanda. Aduh sakit guys, langsung kualat aku. Langsung kualat, maaf Tuhan bercanda Tuhan. Kualat aku, enggak ya, tapi maksudnya maafin Joce Tuhan. Oke. Kualat lagi nanti aku, mau. Nah ya, tapi kalian punya kesempatan yang sama. Mungkin hari ini aku simple, aku memang pengen simple dia hari ini karena sudah aku bahas selama 1 bulan ini. Tapi hari ini mau perkenalin pribadi Bapa. Pribadi Bapa itu lemah lembut yang benar-benar sangat mengasihi kamu. Sangat mengasihi, jadi sangat penuh dengan kasih. Bapa itu penuh dengan kehangatan loh. Kalian bisa tutup mata semuanya tanpa terkecuali Ruben. Karena harus lihat chord. Jadi maksudnya ambil waktu. Kalian bebas mau berdiri, mau duduk, terserah. Itu hakmu. Selalu ingat gak ada yang bisa nyelamatin kalian loh. Setelah ini ketika kalian ngerasa hampa lagi, ketika kalian ngerasa capek lagi, tapi kalian detik ini gak mau maksimal sama Tuhan, gak mau benar-benar ngalamin Tuhan, jangan pembuktian, jangan Tuhan buktikan, jangan, Tuhan gak akan buktikan, sungguhan. Tuhan gak akan mau kayak gitu, tapi orang yang seperti anak kecil, datang nih, Tuhan aku mau coba, ya apa gak tahu deh nih, contohnya kayak gitu, Tuhan aku mau juga ngerasain orang-orang ngalamin Tuhan. Hari ini kalian punya kesempatan yang sama untuk ngalamin itu. Hanya dekat Allahku, nikmati aja rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh Bapa, peluk mereka, sentuh hatinya mereka Tuhan. Saat dekat padamu, Rama Masih, kekuatan baru, kaulah perlindunganmu, keselamatanku, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, dengan banyak problem-problem, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Dengan banyak capek-capeknya, sungguh indah, tapi Bapa di depanmu, di sisimu.
sama-sama katakan dari awal lagi. Hanya dekat Allahku Ramamama hatiku dari jalanku sepanjang hidupku. Yuk fokus yuk sambil minta ya Tuhan, aku berjumpa denganmu. Hari ini aku punya masalah A, punya masalah B. Yuk mulai cerita yuk. Belajar verbal yuk, komat kami dulu. Nggak usah kanan kiri, kalian gak bisa nyelamatin. Aku mau ajari kalian verbal, cerita sama Tuhan. Kerli, biarkan Ruben sama aku yang bantu nyanyi. Cerita sama Tuhan permasalahan kalian. Gak ada orang yang gak punya masalah. Hari ini bebannya kalian apa? Tapi kalian punya kesempatan yang sama untuk duduk bersama dengan Tuhan. Ingin selalu ramasyikararararara kutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah nggak enak banget sama Tuhan. Ku ingin selalu ada pribadi Bapak yang memeluk kalian. Tuhan, hatiku hari ini hampa. Tuhan, hari ini aku capek. Tuhan, hari ini aku lelah. Aku banyak dosa di hari ini Tuhan. Hari ini gak pernah serius denganmu. Dalam hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Lebih pelan lagi sama-sama katakan. Ku ingin selalu pelan aja. Lebih pelan-pelan aja. Ku ingin selalu peluk mereka Tuhan. Hadiratmu. Siapa yang rindu lebih dalam lagi yuk. Tinggal dalam hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Terus biarin terus mengalir. Nggak berceritakan masalah kalian apa. Tuhan aku capek, Tuhan aku lelah, skripsiku belum selesai misalnya. Ceritakan semuanya. Izinkan Allah Bapa. Hari ini nilaiku jelek Tuhan. Ceritakan Tuhan, hari ini aku punya masalah di organisasiku. Tuhan, gerejaku seperti ini. Yuk ceritakan yuk. Kasih waktu. Horaya syadararabayase. Kinamaya nanamashe nanamashe rarararababashe nanamashe. Yesus, ku rindu Engkau peluk aku capek Tuhan, aku lelah. Peluk aku Tuhan. Aku ngerasa tuh yang bener-bener kayak buntu banget Tuhan. Aku buntu, ada yang ngomong gitu, gak tahu hatiku dia ngomong gitu. Tuhan aku ngerasa lelah, kayak buntu, gak tahu ngapain lagi. Roh Kudus peluk mereka dalam nama Yesus. Hari ini kalau kalian ingin lebih dekat dengan Bapa, izinkan aku berdoa untuk kalian. Ini bukan altar call, ini ngomong tentang bagaimana komsel tempatnya untuk mendoakan. Maka kenapa aku Denny selalu berdoa-doa, karena komsel tempat untuk mendoain. Doa orang benar berdoakan besar kuasanya. Salinglah mendoakan. Siapa yang rindu didoain? Aku rindu, aku pengen ngambil langkah cepat kayak gitu. Dan langkah nekat dari biasanya. Siapa yang hari ini pengen lebih dekat dengan Bapak? Hari ini mungkin kita menjauh dari Tuhan. Ambil langkah untuk raise hand sekarang. Sulit ini memang. Untuk yang offline bisa taruh tangannya di dada.
Mungkin hari ini kan lelah, capek, pengen kembali ke Bapa lagi. Hari ini kalian bisa raise hand guys yang online. Malu itu urusan kalian sendiri. Aku pengen ambil satu langkah pribadi Bapa yang aku pengen benar-benar orangnya benar-benar ambil komitmen untuk kembali ke Bapa. Yang di online dulu. 1-3 jangan ada yang raise hand lagi. Satu, kalian bisa kesempatan untuk raise sampai 3. Kok ada dorongan, oh itu kamu artinya gitu. Karabatara mama mama masyidara baba 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 dua. Karabaya syadara baba baba shirere ho. 3, jangan ada saya lagi ya. Yang online duluan baru offline pelan-pelan nanti. Sama-sama katakan. Yang offline terus takut terlalu jaga. Yang online duluan. Sambil minta sama Tuhan. Denganmu menikmati hadiratmu. Ada hadirat Tuhan yang kental dan rohmu dalam hidup. Yang raise hand di online. Ini sahabat Daniel, gak perlu malu. Ini tempat kita mengaku dosa malah kalau misalnya itu. Taruh tanganmu di dada, taruh tangan kalian di dada. Biarkan Allah Bapa memelukmu. Hari ini aku berdoa Allah Bapa sendiri yang meluk kalian. Aku berdoa Bapa yang tahu kelemahan Feli dan Daniel. Kau tahu hari ini capeknya apa. Kau tahu yang raise hand ini Tuhan. Kalau hari-hari ini mereka gak bisa pecah karena benar-benar banyak yang takut kanan kiri. Karena dia gak bisa ungkapin Bapak. Oh Bapak, sebagai anakmu, sebagai saudaranya juga. Oh mohon di dalam nama Yesus. Terimalah pelukan dari Allah Bapa. Emas dan perak dah aku punya. Tapi terima di dalam nama Yesus. Pelukan dari Allah Bapa. Right now. Touch dalam nama Yesus. Kira Bapa. Terima. Hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Yang rasain sama-sama katakan, Tuhan peluk aku. Yuk yang rasain katakan itu yuk. Tuhan peluk aku. Terus biarkan Roh Kudus berwarna. Aku ngerasa ada satu di online-nya ada yang kayak ganjel gitu loh, kayak ada yang nahan gitu. Please jangan tahan. Nikmati hadi Tuhan, ini aku. Tuhan jamah Feli right now dalam nama Yesus. Receive dalam nama Yesus pelukan dari Allah Roh Kudus. Oh terus Roh Kudus jamah. Kira baba shikara baraba. Kau yang paling tahu Allah Roh Kudus. Terima. Sama Daniel juga. Di hadiratmu izinkan Roh Kudus flow. Feli, ada satu yang kamu ngisi ya. Boleh enggak? Ayo buka hatimu lebih lagi, right? Ini sedikit bandel dikit. Aku ngerasa ada keganjelan di hatimu yang gak bisa benar-benar open your heart, gak bisa open heart. Enggak, ini bukan ajang mempermalukan. Kita satu komsel. Tapi open the heart. Yuk ngomong yuk. Tuhan aku buka hatiku, Allah Bapa peluk aku. Sebelum aku lanjut ke offline. Tinggallah dan terimalah dalam nama Yesus. Terima dan penuhlah dengan Roh Kudus right now. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup.
menyelamatkan yang offline. Yang Feli biarkan terus, biar Roh Kudus akan menjamah kalian. Nanti Allah Bapa akan memelukmu via Roh Kudus. Jangan tahan ya. Aku paling biarkan aja Roh Kudus mengobrol apa. Baik. Oh na 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 she. Oh, come Holy Spirit. Oh, come Holy Spirit, come. Yang nggak taruh tangan kalian dada, boleh terus menyembah Tuhan. Sama-sama ikut lagunya. Nggak perlu nonton, nggak perlu mikir-mikir yang aneh. Fokus, biarkan. Oh.
2, 3. Wes, sekali lagi dengan lembut tanpa musik. In spirit and in truth, I'm reaching for apa-apa kaya syararararara. Kasihanilah kami Tuhan. Ambillah Tuhan. Kami sering give up Tuhan. I feel your power in you. Kami angkat tangan supaya Engkau turun tangan Tuhan. To this place where I can see you face to face. I worship you. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in. I worship you. I worship you in spirit and in. Terima kasih Tuhan buat cintamu, buat kasihmu. Oh Allah Bapa, Kau bekerja keras hari ini. Terima kasih Tuhan, ini kemenangan yang luar biasa. Kami rindu Roh Kudus. Terus siap kami dipulihkan, dijamah. Setelah ini kami kuat. Oh Roh Kudus melayang-layanglah di tempat ini. Aku percaya ada offering punya satu urapan khusus di tempat ini. Aku gak merendahkan online, tapi nyatakan sekali lagi di tempat ini. Pulihkan tempat ini Tuhan, penuhi tempat ini. Roh Kudus melayang-layanglah di tempat offline juga, di online juga sama. Aku lepaskan berkat untuk kalian semua. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, berkat-berkat rohani, keselamatan atas keluargamu, atas siap apapun yang kalian kerjakan. Dan aku juga berdoa untuk orang-orang yang gak angkat tangan karena malu. Aku lepaskan jamaah Roh Kudus, dan ada yang berbeban berat, aku cabut di dalam nama Yesus siap beban itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ore. Biar lagu, satu lagu. Yang lagi menikmati silakan nikmati, gak usah keburu-buru guys.
Beda Inggris ya. Guys. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about you. Deep down in my heart, think about deep down in my heart. I love you, Jesus. Oh, peka juga kamu. I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Oke, foto dulu, foto. Kemari. Tadi hari ini offline foto sendiri juga ya. Wah, udah banyak cewek harusnya bisa ngarahin gaya ya. Kita ini orang kaku-kaku kok ngarahin gaya. Apalagi Nando, enggak bercanda Nando. Iya. Minggu